Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak, saya Rumi Nastrial. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Berbicara tentang jaringan, tentu dalam pikiran kita bercabang-cabang. Ada jaringan televisi, ada jaringan internet, ada jaringan laba-laba, dan lain sebagainya. Namun kali ini yang kita bahas bukan itu, tapi yang kita bahas adalah jaringan pada tumbuhan. Seperti pada video kita sebelumnya, bahwa makhluk hidup tersusun atas berbagai macam sel. Sel adalah bagian terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Kumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan, dan kumpulan jaringan yang sama akan membentuk organ, dan organ yang saling berkumpul akan membentuk sistem organ, dan sistem organ yang saling berkumpul akan membentuk suatu organisme. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Namun, jaringan pada tumbuhan secara umum terdiri atas dua. Yang pertama jaringan meristem, dan yang kedua jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem adalah jaringan selalu aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan meristem yang sudah terdiferensiasi atau sudah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baiklah, yang pertama kita memasuki jaringan meristem. Jaringan meristem tadi adalah jaringan yang aktif membelah pada tumbuhan tersebut. Jaringan meristem ini berdasarkan letaknya terdiri atas tiga. Yang pertama meristem apikal, yaitu meristem yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Meristem ini berfungsi untuk bertambah panjangnya akar dan bertambah tingginya suatu batang. Kemudian meristem lateral, artinya meristem samping yang terletak pada kambium dan kambium gabus dan berfungsi untuk tambahan besar pada batang. Kemudian meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, misalnya terletak pada pangkal luas batang. Sedangkan berdasarkan asalnya, jaringan meristem ini dibagi atas dua. Yang pertama meristem primer, dan yang kedua meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel embrional atau yang disebut juga dengan promeristem. Jaringan meristem primer ini dibagi atas tiga. Yang pertama protoderma adalah jaringan yang kelak akan membentuk jaringan epidermis. Kemudian prokambium adalah jaringan meristem primer yang kelak akan membentuk jaringan ikat pembuluh, dan kambium selanjutnya meristem dasar kelak akan membentuk jaringan dasar atau jaringan parenkim. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang sudah terhenti pertumbuhannya, kemudian kembali berkembang menjadi embrional dan meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Nah, yang pertama tadi jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa tersebut adalah jaringan yang tidak aktif membelah. Di antara yang termasuk jaringan dewasa, yang pertama adalah jaringan pelindung yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan tumbuhan dari berbagai gangguan dari luar. Jaringan pelindung yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdapat di bagian luar suatu tumbuhan, terdapat pada akar, batang, dan daun. Dan jaringan ini selain sebagai jaringan pelindung juga berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis terdiri atas satu lapisan sel yang masih hidup. Jaringan ini tersusun sangat rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Dan jaringan epidermis ini juga dapat berkembang menjadi alat dan bahan tambahan yang disebut juga dengan derivat epidermis seperti stomata dan trikoma. Jaringan pelindung yang kedua adalah jaringan gabus. Jaringan ini berfungsi untuk menggantikan jaringan epidermis apabila jaringan epidermis sudah tidak aktif lagi. Dan juga jaringan gabus ini berfungsi sebagai pembatas
antar beberapa jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Kenapa disebut dengan jaringan dasar? Karena jaringan ini hampir terdapat di semua bagian tumbuhan. Selain berfungsi sebagai jaringan dasar, jaringan parenkim ini juga berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan makanan. Dikatakan sebagai penghasil makanan, yaitu jaringan parenkim yang berfungsi dalam proses fotosintesis, yaitu pada jaringan mesofilnya. Kemudian sebagai penyimpan makanan, berguna untuk menyimpan sari-sari makanan pada akar maupun batang. Contohnya pada ubi jalar dan kentang. Jaringan parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan jika mengalami penebalan terdiri dari selulosa yang masih lentur. Dinding sel yang menebal umumnya mempunyai plasmodesmata yang dapat membantu kelancaran pertukaran zat. Di bagian tengah sel terdapat sentra vakuola besar berisi zat-zat cadangan makanan. Di dalam protoplasma biasanya terdapat plastida, baik berupa leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Selanjutnya adalah jaringan penguat atau jaringan mekanik. Dikatakan jaringan penguat karena jaringan ini berfungsi untuk menguatkan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Jaringan penguat ini atau jaringan mekanik ini dibedakan atas dua. Yang pertama jaringan kolenkim, yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang selalu aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat di bawah epidermis batang, tangkai daun, dan tangkai bunga. Sel pada jaringan kolenkim biasanya memanjang sejajar dengan pusat organ tempatnya berada. Ada kalanya dalam sel kolenkim terdapat kloroplas sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis. Sel-sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat pada dinding selnya. Kemudian sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Berdasarkan bentuknya, sklerenkim ini dibedakan atas dua. Yang pertama serat sklerenkim dan yang kedua sklereid. Serat sklerenkim ini berbentuk untaian yang terpisah-pisah, sedangkan sklereid disebut juga dengan sel batu. Jaringan sklerenkim tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin. Dinding selnya mengalami penebalan primer dan sekunder. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibedakan atas dua, yang pertama xilem dan yang kedua jaringan floem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral melalui akar dari dalam tanah ke daun. Umumnya, sel penyusun xilem telah mati dengan dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Xilem terdiri atas beberapa unsur sel, yaitu yang pertama unsur trakea yang terdiri dari trakea dan trakeida, kemudian serat xilem dan parenkim xilem. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan disebarkan ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Floem disusun oleh sel-sel hidup dan sel yang sudah mati. Sel penyusun floem antara lain sel tapis, sel penyerta, sel serabut, kulit kayu, dan sel parenkim kulit kayu. Sekian, terima kasih.